wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah Kapital Selekta sebagai ujian akhir semester, di mana di kelompok ini ada yang beranggotakan. Yang pertama ada Afrizal Yogi dengan NPM 21150610032. Kemudian ada Halimah Mufita dengan NPM 21150610031. Kemudian ada Muhammad Adil Hidayat dengan NPM 21150610068. Kemudian ada Niputu Tiara dengan NPM 21150610006. Untuk pembahasan selanjutnya akan diserahkan kepada Adil. Baik, terima kasih moderator. Jadi topik yang akan kita bahas di sini merupakan sistem layanan Fakultas Teknik Universitas Lampung. Next. Jadi latar belakangnya kenapa kami memilih topik tersebut. Yang pertama itu karena kita tahu bahwa administrasi itu merupakan salah satu bagian penting yang ada di sebuah institusi pendidikan. Nah, tapi ini administrasi yang ada di akademik di Fakultas Teknik Universitas Lampung itu masih mengandalkan proses yang manual atau konvensional gitu. Kita harus mengajukan ke kajur, terus itu baru ke dekan, baru nunggu berapa hari baru jadi gitu. Nah, sehingga menurut saya, menurut kelompok kami itu kurang efisien baik dari segi waktu maupun potensi kesalahan pada berkas hingga kasus dokumen yang hilang. Maka dari itu kami dengan memanfaatkan teknologi terdapat solusi berupa website administrasi Fakultas Teknik untuk mengatasi permasalahan yang ada dan proses administrasi menjadi lebih mudah. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Niputu Tiara. Baik, selanjutnya adalah tinjauan pustaka. Di sini yang pertama, sistem informasi itu merupakan suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi, mendukung operasi, bersifat manajerial, dan merupakan kegiatan strategi dari suatu organisasi, serta menyediakan laporan yang diperlukan. Yang kedua, administrasi adalah hal yang penting bagi perusahaan atau organisasi. Dengan administrasi yang baik, perusahaan atau organisasi dapat bertahan dan berkembang. Administrasi ialah seluruh kegiatan mulai dari pengaturan hingga pengurusan dari berbagai hal untuk mewujudkan tujuan bersama. Baik, selanjutnya itu ada analisis kebutuhan, di mana yang pertama analisis kebutuhan dasar, yang di poin pertama itu ada ketersediaan informasi, di mana mahasiswa membutuhkan akses mudah dan cepat terhadap informasi akademiknya, termasuk transkrip nilai, jadwal kuliah, dan juga informasi lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kebutuhan proses administrasi yang efisien, dan juga keamanan data, yang dapat menjamin keamanan dan integritas data mahasiswa, serta memastikan privasi informasi pribadi. Selanjutnya itu ada kebutuhan analisis pengguna, di mana pengguna yang pertama itu dari sisi mahasiswa yang memerlukan akses mudah untuk mengajukan permohonan transkrip nilai, melacak status pengajuan, dan juga menerima dokumen secara digital ataupun fisik. Nah, kemudian juga dari sisi pengguna, staf administrasi, di mana memerlukan alat yang dapat membantu dalam pengolahan dan juga memanajemen permohonan transkrip nilai, termasuk validasi, legitimasi, dan juga distribusi dokumen. Nah, selanjutnya itu kebutuhan dari batasan modal. Yang pertama itu batasan dalam kapasitas infrastruktur dan juga keamanan dan privasi. Selanjutnya itu adalah pemaparan dari prototipe yang telah didesain oleh tim kami. Baik, selanjutnya di sini saya akan mendemokan sistem yang kami buat di sini. Nah, di sini untuk sistem yang kita buat itu menggunakan akun SSO yang biasanya kita gunakan juga pada Vclass dan platform-platform lainnya yang kita gunakan di kampus, sehingga sistem kami itu terintegrasi dengan data yang sudah ada di akun SSO ini. Nah, setelah kita masuk, kita akan diarahkan ke halaman dashboard yang mana di sini berisi riwayat pengajuan layanan yang kita sudah lakukan sebelumnya dengan beberapa status. Di sini ada 3 status. Yang pertama ada diproses, yang mana berkas ini sedang diproses. Lalu ada ditolak, yang mana berkas ini ditolak dikarenakan persyaratannya itu salah ataupun tidak terpenuhi. Dan yang terakhir ada disetujui, yang mana berkas itu sudah siap dan bisa diambil oleh mahasiswa ke dekanat, kecuali untuk perbaikan nilai.
Nah, selanjutnya untuk mengajukan layanan, di sini kita dapat mengklik menu lalu kita menuju ke form layanan. Nah, di sini kita bisa memilih beberapa layanan untuk kita gunakan. Pertama, di sini ada penandatanganan transkrip, ada permohonan KP, ada permohonan pengantar tugas akhir, dan perbaikan nilai. Sini kita coba untuk penandatanganan transkrip. Di sini kita dapat memasukkan detail dari keperluan transkrip yang kita butuhkan itu apa. Misalkan di sini saya ingin membuat transkrip untuk mendaftar beasiswa. Maka di sini saya dapat masukkan untuk beasiswa. Lalu kita dapat mengupload dokumen yang dibutuhkan. Di sini kita butuh memasukkan KTM dan juga mengupload transkrip akademik yang nantinya akan ditandatangan. Nah, setelah selesai untuk memasukkan detail dari yang dibutuhkan, kita dapat mengklik lanjutkan dan di sini request kita sudah diterima oleh sistem dan selanjutnya akan masuk ke riwayat pengajuan dan di sini berkas kita sudah diproses oleh sistem dan nantinya ketika prosesnya sudah selesai maka di sini statusnya akan berubah menjadi disetujui. Oke, ini itu saja untuk pendemoan sistem kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya itu ada kesimpulan. Berdasarkan dari hasil tim diskusi kami, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa permasalahan yang terdapat di bagian administrasi, khususnya dalam lingkup Fakultas Teknik Universitas Lampung, yaitu permasalahan terkait transkrip nilai, terindikasi kendala efisiensi waktu, kemudian hilangnya dokumen, dan beban kerja tambahan. Maka dari itu terdapat solusi berupa website administrasi Fakultas Teknik yang dapat meningkatkan efisiensi waktu dalam mengurus berkas dan juga kegiatan administrasi pada mahasiswa. Dengan memanfaatkan teknologi yaitu membuat sebuah website administrasi Fakultas Teknik dapat mengurangi beberapa permasalahan sehingga beban pekerjaan lebih berkurang baik dari sisi pekerja di bidang administrasi kampus serta dari sisi mahasiswa yang mengurus berkas-berkas serta administrasi. Next slide. Baik, mungkin sekian pemaparan dari hasil diskusi kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.